Ya, yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Salam. Salam. Ya, Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian, sore hari ini kita pertama-tama patut bersyukur bahwa Tuhan sudah jaga kita sampai saat ini dengan selamat. Dan sore hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini untuk beribadah, mempersiapkan diri kita mengikuti perjamuan kudus esok hari. Ya, oleh sebab itu sore hari ini juga kita sama-sama belajar dan ditegur oleh firman Tuhan dari Markus pasal 14 ayat 12 hingga ayat yang ke-16. Di sini adalah suatu cerita tentang bagaimana Yesus Kristus ketika telah memasuki Yerusalem meminta dua orang muridnya untuk mempersiapkan tempat bagi mereka dapat melakukan perjamuan Paskah. Ya, Paskah bagi kita orang Kristen akan dirayakan hari Minggu ya nanti. Hari Minggu baru Paskah. Jadi bagi orang Kristen Paskah adalah kebangkitan Kristus, perayaan tentang kebangkitan Kristus. Tapi kalau kita baca di sini, Yesus Kristus belum mati. Iya, Yesus Kristus sebagai manusia masih hidup. Dia masih bersama-sama dengan muridnya, belum mati. Tapi bagaimana di sini ada perjamuan Paskah? Ada Paskah yang mau dirayakan. Padahal kita tahu bahwa Paskah artinya kebangkitan Yesus. Ya, Paskah yang kita kenal, Paskah yang kita rayakan sebagai orang Kristen, itu berbeda makna dengan Paskah orang Yahudi. Dan yang Yesus sedang laksanakan ini adalah Paskah Yahudi. Paskah ini sudah ada dari zaman Musa. Kalau kita buka Alkitab kita dari Keluaran pasal 12, itu sudah ada tentang Paskah. Di sana ada begitu banyak gambaran. Nanti banyak teolog yang mengatakan bahwa Paskah yang ada dalam Perjanjian Lama itulah yang menjadi gambaran, menjadi tipe dari Paskah yang kita rayakan sekarang. Sebelumnya Paskah waktu itu adalah suatu gambaran, adalah suatu perayaan bagaimana orang Israel keluar dari Mesir. Paskah pertama kali diadakan adalah bagaimana orang Israel keluar dari Mesir. Malam pertama itu di Keluaran pasal 12 di sana diceritakan bahwa malam pertama itulah bagaimana Tuhan memerintahkan mereka melakukan Paskah. Jadi di sana ada anak domba yang dibunuh, darahnya ditaruh di pintu-pintu rumah orang Israel supaya itulah ke-10 waktu Tuhan datang dan ingin membunuh anak-anak sulung. Di sana orang Israel, anak-anak mereka terselamatkan. Itu di sana ada suatu gambaran seperti itu. Dan bagaimana begitu banyak gambaran dalam Paskah Perjanjian Lama yang akhirnya ada juga dalam Paskah Perjanjian Baru. Dan memang Paskah Perjanjian Lama diatur dengan begitu rupa ya. Kita tahu bahwa di dalam Paskah Perjanjian Lama itu mereka makan roti harus yang tidak beragi. Mereka juga diwajibkan untuk makan sayur pahit. Dan mereka ketika membunuh anak domba diwajibkan tidak boleh mematahkan satu tulang pun. Jadi waktu bunuh dan waktu makan satu tulang dari anak domba itu pun tidak boleh patah. Ya, gambaran ini yang akhirnya anak domba menjadi tipe dari Yesus Kristus. Kita tahu bahwa ketika Yesus Kristus mati, dalam ceritanya bahwa prajurit-prajurit datang, dua orang di samping kiri kanan Yesus yang disalibkan bersama-sama dengan dia masih dalam keadaan hidup. Akhirnya mereka pakai palu pukul patah tulang kering dari dua orang di samping kiri kanan sehingga mereka mati tidak bisa bernapas. Ketika mereka sampai kepada Yesus ingin dipukul patah tapi Yesus sudah mati. Disitulah ada seorang prajurit yang angkat tombak dan tikam di lambung Yesus. Sehingga gambaran ini tergenapi bahwa tidak ada satu tulang pun terpatahkan dari Yesus. Ya, jadi anak domba dalam Perjanjian Lama menjadi tipe dari Yesus Kristus yang ketika dia mati ya. Sehingga Paskah waktu Perjanjian Lama menjadi suatu gambaran Paskah Perjanjian Baru yang kita rayakan sekarang. Tapi dari begitu banyak, pada sore hari ini kita akan belajar tentang cerita ini dulu. Bagaimana Yesus memerintahkan dua orang untuk pergi dan mempersiapkan
Paskah. Ada beberapa hal yang bisa kita belajar. Pertama, kita akan belajar dari Yesus Kristus. Kemudian kedua, bisa kita lihat juga dari murid-muridnya. Yang pertama dari Yesus Kristus sendiri. Apa yang kita bisa pelajari dari dia? Di ayat yang ke-12, dia memanggil murid-muridnya. Dan di sana dikatakan, murid-muridnya yang bertanya, ke tempat mana engkau menghendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seseorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Dan orang ini nanti akan menunjukkan, dan 2 orang itu akan mempersiapkan Paskah. Tapi yang menarik adalah bahwa kita harus ingat, Yesus adalah Tuhan sendiri. Dia Maha Tahu. Apakah ada yang pernah membayangkan makan Paskah ini adalah suatu hal yang dilakukan mendekati hari kematian? Mendekati hari kematian. Ini bukan tentang khawatir ya. Kalau Yesus Kristus khawatir besok mati bagaimana? Khawatir itu adalah sesuatu yang belum terjadi dan belum tentu terjadi. Belum terjadi dan belum tentu terjadi. Ini masalahnya, sesuatu yang memang belum terjadi tapi pasti terjadi. Yesus tahu besok mati. Tapi dia menyuruh 2 muridnya untuk mempersiapkan Paskah. Kita tahu Paskah adalah suatu ibadah, suatu perintah yang diperintahkan oleh Tuhan sendiri dari yang kita bicarakan tadi, Keluaran pasal 12 kepada Musa. Dan itu menjadi suatu peraturan, suatu ibadah bagi mereka. Dan Yesus Kristus yang sudah tahu besok akan mati, hari ini mempersiapkan Paskah, mau beribadah. Dan dia suruh 2 muridnya mempersiapkan Paskah. Kalau kita bisa baca dalam perintahnya, dia bilang pergilah ke kota. Tapi di sana dia bilang apa? Di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah? Dalam beberapa tulisan Injil-Injil selain Markus, Lukas dan juga Matius, di sana menggunakan satu pola kata yang sama. Mana ruangan yang telah disediakan bagiku? Di sini mendapat suatu gambaran bahwa Yesus Kristus telah mempersiapkan ruangan ini sebelum. Jadi ruangan ini sudah ada. Jadi 2 murid yang datang ini hanya bertanya kepada pemilik rumah, di mana ruangannya? Ketika orang ini menunjukkan, sebab di sana dikatakan di mana ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah. Bisa saja pemilik rumahnya ketika ditanya dia bilang, ruangan yang mana? Kalian belum pesan. Tapi pasti Tuhan telah mempersiapkan ruangan ini sebelum itu. Apa yang bisa kita pelajari dari ini? Suatu ketakutan, suatu kepastian bahwa besok mati. Pasti ya, bukan khawatir. Khawatir besok mati itu beda dengan ini yang memang besok pasti mati. Tidak menghalangi Yesus untuk melakukan ibadah yang adalah perintah Tuhan. Ini bisa jadi suatu refleksi bagi kita, pelajaran bagi kita bersama. Apakah satu ketakutan bisa membuat kita tidak beribadah? Satu ketakutan, suatu kekhawatiran membuat kita lalai melakukan perintah Tuhan. Di dalam, dia tahu besok mati, tapi dia masih mempersiapkan itu dengan baik. Bagaimana Tuhan memberikan teladan kepada kita dalam ketakutannya pun, kepastian bahwa besok mati pun, dia masih berusaha melakukan yang terbaik, masih mau melakukan, masih mau beribadah kepada Tuhan. Ini yang pertama yang bisa kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri.
Bagaimana karena cinta kasihnya dia masih mau melakukan itu. Kalau mau dipikir-pikir, kalau bukan karena kasihnya, dia bisa saja lari. Ya, kan tahu besok mati, lebih bagus lari saja. Jangan datang ke Yerusalem, tapi dia ikuti proses itu. Ikuti proses itu. Karena kasihnya, dia mau lahir di sini, di bumi. Karena kasihnya dia mau hidup bersama manusia. Dia mengikuti setiap proses termasuk perjamuan ini. Di mana pada perjamuan ini juga sebenarnya dia bisa saja marah. Anda bayangkan duduk bersama 12 murid. Lalu dia bilang, salah seorang dari kalian akan menyerahkan aku. Lalu semua dengan enaknya bicara, bukan aku Tuhan, bukan aku Tuhan. Bahkan Yudas Iskariot pun berkata, bukan aku Tuhan. Bayangkan kalau kita yang dalam posisi itu, apa kita masih bisa jawab dengan lembut? Pasti jawaban kita, kok memang lu semua. Posisi kan sudah tahu, ya kan? Tuhan kan pasti sudah tahu. Tapi Tuhan masih mau melakukan yang terbaik, masih mau beribadah. Dan Tuhan ketika di hadapan orang-orang yang dia tahu Petrus akan menyangkal dia tahu Yudas akan mengkhianati dia, tapi dalam kondisi ini tidak mempengaruhi ibadahnya. Ini ibadah. Perjamuan Paskah itu kita hitung sebagai suatu ibadah, suatu perintah Tuhan yang Tuhan lakukan. Padahal besok dia tahu pasti dia akan mati. Yang kedua, kita belajar dari murid-muridnya. Di sini kalau kita baca di Injil Markus, dikatakan lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan. 2 orang muridnya. Ketika kita membaca dalam Injil Matius juga di sana tidak dikatakan siapa muridnya. Bahkan dalam Injil Matius itu hanya dikatakan dia menyuruh murid-muridnya, tidak sebut jumlah. Dalam Markus sebut jumlah tapi tidak sebut siapa. Nanti kalau kita buka dalam Injil Lukas, di Injil Lukas pasalnya yang ke-22, di sanalah akan ada siapa 2 orang itu siapa. Injil Lukas pasal 22 itu akan ada di ayat yang ke-7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu suatu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes. Katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Enak sekali ya. Kita murid ada 12. Tuhan panggil kita 2 baru bilang, persiapkanlah perjamuan Paskah, baru pakai tekan kata kita, bagi kita, untuk kita makan. Pergi persiapkan ini bukan persiapkan ruangan saja ya. Persiapkan taruh kursi meja, tunjuk ruangan di mana jadi persiapkan kursi meja, kursi 12 meja. Bukan, mempersiapkan Paskah di sini berarti bunuh domba juga. Jadi Don 2 mulai kerja dari buat bunuh domba, masak, buat roti tidak beragi, siap sayur pahitnya. Itu Don 2 yang atur. 2 orang dari 12 murid. Petrus dan Yohanes bisa ambil sikap yang berbeda. Tapi di sini kalau kita bisa lihat dalam Injil Markus dikatakan, maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota didapati mereka seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Begitu pula yang ditulis dalam Injil Lukas. Di sana lalu orang itu akan menunjukkan kepada di ayat yang ke-13, maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang diperintahkan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. 2 orang ini, Petrus dan Yohanes, dari antara 12 murid, mereka berdua diperintahkan untuk mempersiapkan Paskah bagi kita, biar kita makan. Bayangkan, 12 murid, 2 jalan, 10 enak Ini pergi ini bukan hanya siap kursi meja. Kita sampai di sana bunuh domba, sampai di sana siap roti tidak beragi, sampai sana siap sayur pahit. 2 murid, terus 10 yang buat apa? Andai kata saya sampai waktu baca
ayat ini saya berpikir, andai kata saya salah satu dari Petrus atau Yohanes, pasti masih singkat tanya, Tuhan kira-kira kenapa hanya kotong dua? Setinggal kotong ada 12 orang, bagi dua lah. 6 sama-sama kerja, 6 yang jaga Tuhan di sini. Atau setidaknya 2 jaga Tuhan cukup. Kotong rame-rame kerja, ini kerja berat. Sebenarnya ada, bisa saja orang bersungut-sungut. Petrus Yohanes bisa saja bersungut-sungut untuk kali ini. Tapi hebatnya 2 orang ini dikatakan dalam Alkitab, lalu mereka pergi mempersiapkan Paskah. Bisa kita pikirkan, kita ingat-ingat lagi dalam diri kita, dalam hidup kita masing-masing. Ya, Tuhan tidak bersama-sama dengan kita sekarang dan bilang, kamu pergi siap Paskah. Tidak. Perintah Tuhan yang seperti ini mungkin tidak kita dapatkan lagi secara langsung. Tapi perintah Tuhan yang ada dalam Alkitab, apakah kita masih mau melakukan tanpa bersungut-sungut? Banyak pelayanan, banyak hal yang bisa kita lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Apakah kita bisa lakukan itu tanpa bersungut-sungut? Kok dia lakukan hanya sedikit, beta lakukan lebih banyak? Atau kenapa bukan dong-dong sah? Kenapa harus beta? Bisa pertanyaan ini muncul dalam benak kita. Tapi belajar dari Yohanes dan Petrus, 2 orang ini yang Tuhan Yesus perintahkan untuk mempersiapkan Paskah. Mereka pergi. Mereka mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan itu. Suatu hal yang saya rasa adalah hal yang begitu luar biasa. Petrus dan Yohanes ini mungkin hanya nelayan, tapi don 2 bukan berarti mulut mati ya. Don bisa baiu dengan Tuhan. Don bisa kutanya dengan Tuhan. Kenapa kotong 2? Terus yang lain buat apa? Tapi hal ini tidak mereka lakukan. Mereka masih mau mendengar perintah Tuhan dan melakukan itu. Ya, dari bacaan ini kita bisa belajar dari Yesus Kristus. Dari bacaan ini juga kita bisa belajar dari 2 murid ini, Petrus dan Yohanes, bagaimana mereka mau melakukan perintah Tuhan.